Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Hidup itu tidak selalu serius ya, dan hidup itu ada mudahnya, nggak semua sulit ya, nggak semua harus dihadapi dengan serius. Gitu. Selamat berbahagia menonton Pesantren Ojo Lali di 5 benua. Ojo lali rek di like, share, tuh di subscribe. Jangan cuma nonton aja, nggak like, nggak komentar, nggak di subscribe. Oh, udah nonton gratis. Sorry, canda. Sekarang kita bayangkan kabinet ya, masa depan. Anies Baswedan kan presiden, wakil presidennya AHY lah, jangan Hovifah. Hovifah itu kan perempuan, banyak kelompok-kelompok Islam yang masih belum setuju presiden itu jadi dari perempuan ya. Dan kalau dari segi suara ya, suara Hovifah nggak semuanya NU itu, nggak semuanya juga milih Hovifah, kan ada juga yang milih nanti Muhaimin. Jadi terpecah juga NU itu di Jawa Timur ya. Lebih baik milih ini aja, AHY, yang punya wawasan kebangsaan dan ketahanan negara sebagai seorang militer ya, tentang kedaulatan NKRI itu penting itu. Kalau Hovifah kan nggak punya, paling dia ngurusin ibu-ibu menyusui, kesejahteraan bayi dan anak, mungkin itu cocok dia. Menteri sosial kali cocoknya mah, ya kan. Terus menteri yang bantu Anies siapa? Menteri luar negeri ya. Ini penting menteri luar negeri nih. Nanti ngadepi Cina, wah ngadepi macam-macam yang akan menggerus kepentingan nasional kita. Kayaknya bisa duel secara internasional tuh kalau dipasang Fadlizon ya, Fadlizon ya, dia punya wawasan internasional dan juga punya wawasan sejarah, ngerti sejarah bangsa kita ya. Jangan kayak dulu ada menteri pendidikan yang nggak ngerti sejarah Indonesia misalnya. Terus menteri itu menteri luar negeri, menteri olahraga siapa? Olahraga ini jangan sampai masuk penjara kayak menteri olahraga zamannya SBY ya, karena banyak proyek-proyek di situ. Mungkin cocoknya inilah menteri pemuda dan olahraga tuh. Menteri pemuda dan olahraga tuh mungkin Fahri Hamzah, kan dia belum pernah tuh merasakan pemerintahan. Kasihan dia cuma di DPR aja selama 15 tahun, kan punya kekebalan hak suara, kekebalan apa istilahnya, punya hak imunitas ya, nggak bisa dipidana sebagai anggota DPR. Sekarang dia biarkan dia mengelola anggaran di departemen ya, departemen olahraga dan pemuda itulah ya. Terus semoga cocok dia di situ, kan senangnya suaranya ngegas ya, nggak kayak Fadlizon lebih diplomatis ya. Kalau Fahri Hamzah itu lebih cocok ngegas tuh ya, satu tipe dengan ini kalau ngomong kayaknya sama dengan Ngabalin. Tapi Ngabalin jangan direkrut jadi menteri, rusak negara ini nanti. Semua tadi kata-katain dapat dia, tentang dia punya kekuasaan sebagai menteri. Jangan dia biarin jadi anggota DPR aja itu, mewakili Sultra, vokalis ya kan, vokalis Dapil Sultra, rakyat Sultra, vokalis rakyat Sultra di Senayan. Terus biarin dia jadi anggota DPR, kasihan, supaya dia punya duit, punya kebanggaan sebagai anggota DPR, sebagai orang daerah kan ya kan. Terus menteri agama cari yang lebih intelektual gitu, yang lebih mengerti tentang artinya toleransi. Jangan yang bergaya preman ya. Yang cocoknya sih kayaknya jangan suka musuhin orang gitu loh, jangan anti Islamophobia. Kayaknya cocoknya ini Hidayat Nur Wahid ya, itu lebih punya rasa empati terhadap orang Islam dan juga terhadap orang yang beragama lain ya, karena agama kita kan ada 6 di sini ya, 6 apa 5 di Indonesia ya. Keadilan harus didistribusikan secara setara terhadap kelompok-kelompok agama ya kan. Dia menteri agama itu, bukan menteri agama Islam saja, tapi juga nggak usah ngomongin begitu ya. Saya kan bukan menteri agama Islam, saya kan menteri agama. Nggak usah ngomong gitu, Mas Hidayat Nur Wahid. Yang humble gitu lah, yang rendah hati. Sebagaimana sampean dulu di anggota DPR atau MPR itu kan ketuanya itu.
Terus itu menteri apalagi? Menteri ini, menteri kehakiman, HAM dan hukum dan HAM itu kayaknya cocoknya ini tuh, siapa yang namanya? Dr. Syahganda Nainggolan ya. Nanti kan akan berurusan dengan koruptor-koruptor yang keluar negeri dan juga tenaga-tenaga kerja asing Cina itu gimana itu urusan hukumnya itu, banjir itu harus diselesaikan ya sama Syahganda Nainggolan itu ya. Dan juga program pertama itu harus melepaskan semua tahanan-tahanan politik tanpa terkecuali dari seluruh penjara-penjara di berbagai kota di Indonesia. Emang enak di penjara gara-gara perbedaan paham politik dan mengkritik pemerintah? Kan nggak enak kan, dia udah alami itu. Jadi harus dibebaskan tuh tahanan-tahanan politik. Tapi kalau koruptor jangan dibebasin, tambah ininya. Jangan didiskon, ya, itu tambah hukumannya. Orang nyolong untuk kepentingan diri dan keluarganya kan, untuk memperkaya diri dan keluarganya, nggak boleh, itu harus diperberat ya. Kemudian menteri apalagi ya, menteri pendidikan sudah ya kan, Hidayat Nur Wahid yang lebih hati-hati di dalam memperlakukan kelompok-kelompok yang lain itu, nggak serampangan, jangan, nggak punya jiwa preman kan dia kan, cocok itu jadi menteri agama gitu. Terus menteri pendidikan harusnya mengerti ya soal Indonesia ya. Menteri pendidikan tuh siapa ya? Menteri pendidikan tuh siapa ya? Masa Gus Baha, nggak cocok dia. Dia bukan seorang teknokrat ya. Ya menteri pendidikan cocok juga sih Hidayat Nur Wahid di samping menteri agama ya. Atau menteri agamanya ini Gus Baha ya. Gus Baha ya. Dia kan nggak punya jiwa preman gitu. Gus Baha itu orang lebih intelektual ya kan. Ya kalau gitu itu aja, Gus Baha menteri ini, menteri agama, menteri pendidikannya Hidayat Nur Wahid itu cocok itu. Dia seorang yang sangat alim, sangat apa namanya, sangat care, sangat peduli, sangat mementingkan pendidikan ya. Ya menteri pendidikan dan kebudayaan Hidayat Nur Wahid itu ya, yang nggak meledak ya, yang memandang orang tuh nggak musuh gitu loh. Beda pendapat biasa aja, tapi nggak terus kelompok-kelompok yang lain di dalam waktu dia jadi menteri pendidikan nanti terus nggak mengandang musuh. Terus udah itu ya. Terus yang apalagi ini saya kejar-kejaran sama waktu, ini udah 7 menit rek. Ini menteri tenaga kerja ya, siapa lagi kalau nggak Hidayat Nur Wahid itu. Gimana diubah itu peraturan-peraturan yang menjepit ya kerja Indonesia sendiri. Hidayat Nur Wahid ya, dia seorang pejuang, dia seorang pejuang, pembela orang-orang susah, pembela rakyat, pembela tenaga kerja. Itu Jumhur Hidayat nih, Jumhur Hidayat ya. Menteri Pertahanan ya gantianlah, jangan Prabowo, Gatot Nurmantio kalau mau, Gatot. Nah, karena Indonesia ini waduh betul-betul mendapat serangan yang frontal, yang masif dari nilai-nilai Cina ya. Mereka bukan hanya memasukkan budaya tapi juga memasukkan tenaga kerja, memasukkan pengaruhnya, dan kita dijeratkan dengan hutang-hutang dari Cina. Kayaknya Gatot Nurmantio itu lebih cocok di Menteri Pertahanan dibanding Prabowo. Prabowo kan masih ada unsur-unsur, karena ibunya kan saya dilahirkan dari rahim seorang non muslim, seorang Kristiani, dan ibunya kan Cina ya, ada keturunan Cina, jadi ada semacam konflik of interest ya. Apalagi Prabowo soal penguasaan lahan itu kan juga ya bersentuhan dengan oligarki lah, kira-kira begitu ya. Baca aja bukunya Paradoks Indonesia itu ya kan. Apalagi dia menguasai, Hashim itu adiknya menguasai tanah-tanah yang luas ya, berapa puluh ribu hektar gitu di Kalimantan dalam konteks IKN itu. Terus siapa lagi ya menteri-menteri, siapa lagi yang belum ya? Menteri Agama sudah, Menteri Pendidikan sudah, Menteri Pertahanan Gatot Nurmantio, Menteri Pekerjaan, Menteri Tenaga Kerja Jumhur, Menteri Menteri Olahraga, siapa itu namanya, Fahri Hamzah. Menteri Luar Negeri Fadlizon, Menteri Kehakiman, Hak Asasi dan Kehakiman itu ini siapa namanya, Syahganda Nainggolan. Terus Menteri Ekonomi Marinvest ya, yang gantiin Luhut itu harus nggak ada satu-satunya di Indonesia kecuali Rizal Ramli yang bisa bertarung dengan kepentingan asing yang mau merusak ya, lingkungan dan juga sumber-sumber daya Islam, sumber-sumber daya alam Indonesia ya. Rizal Ramli
Nah ini kira-kira ini format atau kabinet yang saya tawarkan ya, dari segi tukang donat orang kecil lah ya kan, nggak punya wawasan politik juga, nggak punya wawasan kenegaraan juga, nggak punya wawasan kebangsaan juga, punyanya wawasan ini pedagang kecil, tukang donat ya kan, boleh tak? Ya wes, silakan dikomentari ya yang seru ya kan, supaya yang nonton banyak itu. Kalau 80% insya Allah takdir Allah berlaku ya, kita hanya menerima takdir Allah. Apa? Presidennya Anies Baswedan dan wakil presidennya AHY. AHY itu Agus Harimurti Yudhoyono ya kan. Nah kalau Habib Rizik di mana tempatnya? Jangan masuk kabinet, dia penasihat presiden aja. Habib Rizik, Prabowo itu penasihat presiden, Prabowo masukin lagi ya tuh, kan dia akan nyalonkan lagi tuh nanti yang kelima kali ya tuh, sampai dia nanti berhasil seperti Mahathir atau dia berhasil seperti Anwar Ibrahim ya kan, masih bergelut di dunia politik itu. Biarkan dia masuk dalam lingkungan kekuasaan ya, supaya dia punya akses terus untuk bertarung nanti, menjaga ininya, konstituennya, menjaga elektabilitasnya. Dia masukkan menjadi tim presiden atau menteri apalah, tapi jangan menteri pertahanan. Biarkan Gatot Nurmantio yang wawasannya lebih segar lah, pembelaannya terhadap umat Islam itu lebih jelas dibanding Prabowo Subianto ya kan. Udah gitu aja, selebihnya silakan ya. Yang ini yang mau nawarkan, nanti saya bacakan komentar-komentarnya, menteri-menteri apalagi ya. Terima kasih, saya mau makan siang dulu, lapar ini. habis lohor ini belum makan. Berat saya nambah 81 sekarang saya mau diet ya. Makan dulu sepiring, nanti nambah lagi sepiringnya. Diet supaya kurang sekilo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabrun jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.